kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya yang hari ini gabung di kuliahnya Mas Doni, yang kebetulan kita ini Saung Pala Kali Kreatif sedang ada pameran bersama tentang sketsa, di mana pameran sketsa ini alhamdulillah mereka semua pernah mengenyam pendidikan di ISI Yogyakarta. Salah satu di antaranya adalah Mas Arief Setiawan yang sekarang akan menjadi narasumber sketsa ya, Mas Arief Setiawan. Beliau alumni angkatan tahun 88. Kemudian ada Mas Joko Utomo, nanti bisa dipin ya Mbak Ari, Mas Dandi. Mas Joko Utomo itu, nah ini Mas Arief, kemudian Mas Joko Utomo, nah ini Mas Joko Utomo itu angkatan 88. Kemudian ada saya sendiri, saya 89. Kemudian ada Mas Rio Setia Monata itu 2017 ya. 2007 ya. Kemudian ada Mas Gigih Budiabadi. Mas Gigih Budiabadi itu dulu kuliahnya double di arsitektur Gajah Mada sama interior, tapi interiornya hanya 2 semester. Oke, saat ini masih ada pameran di galeri kami di Depok gitu ya, secara fisik maupun secara virtual. Kalau teman-teman sekalian pingin sekedar melihat gitu ya, untuk memberikan motivasi pada kami gitu ya, bukan kami yang memberikan motivasi, tapi kami justru minta motivasi dari adik-adik sekalian. Jadi butuh masukan agar menjadi lebih baik, agar lebih jauh lebih berlatih gitu ya. Silahkan kepoin di YouTube-nya, Saung Pala Kali Kreatif. Ada di sana kemarin pembukaan utuh yang dibuka oleh Mas Beng Radian, kebetulan juga teman kita Jogja gitu ya, Mas Beng Radian. Kemudian dibuka juga sama Mas Hascaryo, dia penggiat ekonomi kreatif Indonesia. Dan beberapa hari ini banyak sekali teman-teman yang kemudian ini yang nikmatnya gitu ya, nikmatnya ketika kita niatnya pengen bersilaturahim. Kemudian banyak teman-teman yang gabung secara visual maupun secara virtual, kita dapat saudara baru gitu ya, pada datang, pada ngobrol dan segala macam. Jadi kemarin ada satu statement Mas Doni, statement dari Mas Zamrud. Mas Zamrud itu juga dari teman kita dari Jogja, yang dia sekarang jadi Kahumasnya Galnas, Galeri Nasional. Dia melakukan statement, ini bukan statement secara kelembagaan ya, tapi statement secara pertemanan gitu ya. Jadi, wah Mas ini keren, pameran-pameran seperti ini harus diadakan oleh semuanya gitu ya, untuk menjalin silaturahim. Karena sketsa sekarang sebagai sebuah ajang untuk menjalin silaturahim. Jadi tidak hanya sebuah karya. Jadi kalau yang uniknya saya tanya ke Mas Arief yang udah aktif di sketch itu luar biasa. Mas Arief itu anggotanya dari Indonesian Sketcher, Heritage Sketcher dan segala macam, Urban Sketcher dan segala macam gitu ya. Mas Arief udah jadi pembicara banyak dan karyanya juga banyak berpameran segala macam. Bahkan yang unik dan menarik adalah sekarang itu para praktisi sketch gitu ya, sketcher itu terdiri dari beberapa background, tidak hanya dari kita dunia kreatif, tidak hanya teman-teman kita yang di dunia kreatif, di dunia seni dan art, tidak, tetapi banyak sekali, banyak yang sama sekali tidak ada background menggambar dan segala macam. Dan yang paling asik adalah mereka kebersamaan, saling bersilaturahim dan tidak ada bullying. Wah itu keren, tidak ada bullying, jadi saling memberikan semangat. Jadi artinya tadi yang saya sampaikan, ketika kalian nanti buka YouTube-nya Saung Pala Kali Kreatif, jangan ada bullying kepada kami ya. Jangan ada celaan pada kami ya, tapi berilah motivasi pada kami gitu ya, berilah motivasi pada kami. Jadi saya rasa itu saja prakata dari kami. Yang kemudian saya sampaikan sebelum nanti Mas Doni menyampaikan sedikit prakata adalah begini. Sketsa itu sekarang sudah mengalami perkembangan yang luar biasa. Kalau di kita semua, teman-teman di dunia kreatif, di dunia seni, art dan desain, itu sketsa itu sudah sebagai sebuah nasi pokok lah ya, kebutuhan pokok kita ketika kita melakukan tahapan membuat karya. Karena murid-muridnya atau mahasiswanya Mas Doni ini tidak hanya dari desain gitu ya, dari ada seni rupa ya Mas Doni ya, ada lukis, ada segala macam gitu ya. Jadi semua prodi yang ada di ISI mengambil mata kuliah pilihan sketsa. Nah, itu menarik karena sketsa itu menjadi sebuah bahan untuk ideasi, untuk mencari ide-ide kreatif dituangkan dalam sebuah sketsa. Tetapi dalam perkembangannya sekarang gitu ya, sketsa itu kemudian berkembang menjadi sebuah artwork, sebuah karya seni. Sebuah karya seni. Jadi
sudah ada yang kemudian sketsa itu menjadi sebuah karya jadi. Ini adalah definisi sebuah sketsa kekinian gitu ya. Termasuk Mas Arief yang sampaikan sekarang itu adalah tidak lagi sketsa ide yang gitu ya, tapi sudah sebagai sebuah karya seni yang bisa dinikmati secara estetis komplit gitu ya. Sehingga nanti Mas Arief itu memberikan sudah dengan coloring. Jadi ini sebuah perkembangan tentang sketsa kekinian. Nah, gitu. Kita nyebutnya seperti itu ya, sketsa kekinian. Mungkin itu prakata dari saya. Semoga aja teman-teman semua bisa menikmati acara hari ini dan makin mempererat tali silaturahim di antara kita. Karena di antara yang hadir ada juga yang sudah saya kenal, karena kebetulan saya juga sahabat dari mereka. Ada yang kemarin ngikutin manajemen desain dan segala macam, ada saya lihat tuh namanya tadi, ada Triten, ada segala macam ya, ada di situ ya. Oke, selamat datang. Mas Doni, silakan memberikan prakata, Mas. Monggo. Baik, terima kasih Mas Adi atas waktunya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa ya dalam satu event yang menurut saya sangat keren sekali, yang bisa mempertemukan mahasiswa ya, kemudian juga para alumni ya, para penggiat sketcher dalam kegiatan yang saya harapkan nanti memberikan dampak yang lebih besar, tidak hanya pada sore ini. Selamat sore juga saya sampaikan untuk mahasiswa saya yang saya cintai dan saya banggakan, dan juga pada para alumni, Mas Joko Utomo yang hadir pada hari ini, kemudian nanti mungkin bisa bergabung Mas Rio dan yang lainnya, dan juga peserta workshop dari luar isi yang bergabung pada sore ini, dan tak lupa juga kepada tim Ala Kali Kreatif ya yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Luar biasa, terima kasih sekali diberi kesempatan untuk berkolaborasi. Baik Mas Adi, mungkin saya sedikit bercerita tentang sketsa urban yang mata kuliah sketsa urban yang dilaksanakan pada semester ini. Jadi mungkin kalau saya bisa menyampaikan hanya di ISI Jogja yang ada mata kuliah sketsa urban. Ya, jadi saya belum tahu di perguruan tinggi seni lainnya apakah ada, tetapi sejauh yang saya lihat belum ada. Jadi mata kuliah ini sebenarnya satu adaptasi, satu penyesuaian kurikulum yang kita mencoba merespon perkembangan di luar. Jadi dulu kan mata kuliah gambar bentuk itu kan ada 1, 2, 3. Nah yang gambar bentuk 3 itu kita kemudian rubah menjadi sketsa urban, karena kita berharap dengan wadah yang baru ini kemungkinan impact, kemungkinan dampaknya, kemudian bentuk hasil akhirnya itu bisa lebih berkembang jauh. Kalau dulu gambar bentuk 3 itu ya terbatas, gambar bentuk 3 saja, kemudian selesai di kelas ya untuk tugas kuliah. Tapi di sini ketika kemarin mungkin 2016 kalau nggak salah, mungkin sudah sekitar 5 tahunan kita ada kelas ini. Meskipun awalnya masih terbatas untuk mahasiswa DI, tetapi perkembangannya sekarang mulai semester ini sudah bisa diakses oleh mahasiswa lain dari jurusan lain, dari desain komunikasi visual, dari produk, dari seni murni dan fotografi bahkan. Nah, saya membayangkan bagaimana sketsa urban ini bisa, tadi kalau Mas Adi menyampaikan silaturahmi ya, ada kegiatan lain yang tidak hanya menggambar, tapi saya jadi teringat salah satu manifesto atau ya konsep dari sketsa urban itu, sketsa kemudian di sharing, ya, berbagi. Nah, proses berbagi ini kan menjadikan kegiatan yang sketsa yang awalnya hanya kegiatan pribadi, kegiatan sendiri, kemudian menjadi kegiatan sosial. Karena kemudian ada komunikasi, ada interaksi ya yang ditemui oleh sketsa. Nah, ini yang saya mencoba melihat ke depan dengan
begitu banyaknya potensi yang kita punya, artinya mahasiswa, karena saya melihat mahasiswa yang kita miliki ini kan kita anggap sebagai aset. Jadi aset yang nanti bisa ya menjadi penggerak ke banyak hal. Nah, itu saya melihat dengan aset yang luar biasa ini, karena kebetulan mata kuliah sketsa urban ini diikuti oleh mahasiswa yang sudah semester 5, semester tingkat menengah, artinya sudah punya dasar. Jadi kemampuannya saya lihat sudah cukup advance. Nanti mungkin bisa dicek di masing-masing Instagramnya Mas Adi. Jadi kemarin mereka saya minta collect Instagramnya, IG-nya untuk memantau aktivitas sketsa mereka. Dan saya lihat hampir 60-70% luar biasa. Mereka kesehariannya bagus sekali sketsanya, sehingga saya membayangkan kolaborasinya itu nanti bisa sangat luar biasa kalau kita bisa memanfaatkan momentum ini. Jadi itu Mas Adi. Jadi sketsa urban saya dengan apalagi dengan kurikulum sekarang ini MBKM, kita bisa melibatkan peran serta dari stakeholder ya. Jadi nanti kerjasama antara kampus dan para stakeholder saya pikir bisa lebih bagus lagi. Oke, itu kemudian terkait tema yang diusung oleh Mas Arief, nanti mungkin Mas Arief akan jauh lebih bisa menerangkan lebih detail, tapi saya mungkin sedikit memberi awalan bahwa framing ya, jadi dalam sketsa urban itu kan kita biasa menggambar dalam satu frame-nya, framing. Jadi akan sangat berbeda kalau kita membawa kamera ya, memotret. Dalam sketsa urban itu framing ini sangat penting sekali. Jadi saya sebagai pelaku, meskipun saya juga tidak terlalu produktif ya, tapi saya merasakan bedanya jauh. Artinya kita ketika memframing itu kita seperti kemarin di design thinking yang disampaikan Mas Resto dan Mas Rio itu kan kita empathize ya, kita masuk ke objeknya, itu ternyata benar-benar kita alami. Jadi kita benar-benar melihatnya itu dalam frame yang sangat pelan, jadi kita lama untuk mengamati, sehingga nanti bisa lebih tahu banyak, bisa mendalami. Nah, itu saya pikir akan sangat bermanfaat untuk teman-teman di sini nantinya bisa lebih jauh menggunakan kacamata framing itu. Kemudian juga cat air ya, ini menjadi salah satu teknik favorit ya bagi para sketsa urban ya, karena ada banyak kelebihan yang dimiliki oleh teknik ini. Itu mungkin Mas Adi sekilas. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan terkait sketsa urban dan workshop pada sore ini, mungkin bisa kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Tapi saya selaku dosen mata kuliah sketsa urban, kemudian mewakili Prodi Desain Interior, saya mengucapkan terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan pada sore ini. Kita bisa berkolaborasi antara mahasiswa, kemudian dengan para alumni dari desain interior difasilitasi oleh Kepala Kali Kreatif. Demikian, Mas Adi. Baik, Mas Doni, terima kasih banyak. Ini menarik, Mas, mata kuliah sketsa urban. Mas, pertanyaan saya satu, tolong dijawab. Saya boleh ikut mata kuliah itu nggak, Mas? Monggo. Nanti mungkin kapan ini kita adakan sesi sharing session khusus Mas Adi. Oh enggak, bukan sharing session, tapi saya justru mau ikutan. Oh gitu. Ya, karena jujur aja gini, Mas. Saya kan kebetulan aktif juga di HDI ya. Di HDI Jabar itu ada namanya internship virtual. Jadi magang virtual yang dilakukan oleh HDI, Himpunan Desainer Interior Cabang Jabar. Pesertanya mahasiswa dari 6 prodi di Jawa Barat. Itu ketika saya ngelihat di IG-nya, kemudian saya izin ke ketuanya, saya ikut jadi peserta, Mas Doni. Oh. Jadi peserta. Jadi saya minta izin, saya jangan disenggol, jangan disapa, pokoknya saya jadi peserta aja, saya bilang gitu. Karena saya pengen belajar lagi. Pengen kuliah lagi, Mas. Monggo, boleh sekali, Mas Adi. Siap. Terima kasih. Ini pencerahan yang bagus dari Mas Doni, dan ini baru satu-satunya. Mungkin nanti harus didaftarkan di MURI ya, Mas ya.
mata kuliah sketsa urban satu-satunya yang pertama kali di Indonesia. Harus dimasukin ke MURI ini. Nah, ini saya setuju, Mas. Teman-teman adik-adik semua itu adalah aset atau potensi. Karena saya yakin kalau dari teman-teman Jogja gitu ya, teman-teman Gampingan, teman-teman Sewon itu secara dasar gitu ya, goresannya udah luar biasa. Bahkan mungkin saya kalah jauh gitu ya. Jadi ini hanya sebuah sharing, hanya sebuah latihan saja. Baik, kita mulai saja sebelum Mas Aris memberikan materi. Ini sekilas tentang pameran yang dilakukan kemarin. Ini karya-karya Mas Arif, Mas Joko, dan teman-teman. Silakan Mbak Ari, Mas Dandi ditayangkan ya. Hari ini lebih baik dari hari kemarin yang lewat begitu saja tanpa lakukan apa-apa. Semoga ya pagi ini lebih cerah dari pagi kemarin. Mungkin bisa bangun lebih dini untuk bergegas siapkan diri. Apa yang harus ku cari, apa yang harus ku gali.
Oke, terima kasih itu sekilas teaser Mas Doni sebagai laporan juga Mas Doni. Bahwa ini kan eranya virtual kemudian semakin terbuka lebar kolaborasi. Jadi kami berlima itu kolaborasi untuk melakukan pameran sketsa. Di balik layar pameran sketsa, walaupun tadi mohon maaf ya ada beberapa yang keblok hitam gitu ya, ini karena gangguan virtual yang selama kegiatan virtual aja pasti ada akan terjadi gitu ya. Ini kolaborasi yang cukup cantik Mas Doni. Kemarin itu kita melakukan podcast, kemudian melakukan tayang secara streaming langsung di YouTube segala macam. Itu di balik layar tuh kolaborasi yang cantik. Kalau saya perlu melaporkan, ini anak-anak muda itu luar biasa Mas Doni. Jadi di belakang layar itu tadi musik backsound itu gitar dari Mbak Tita dari Gunadarma, baru semester akhir ya kalau nggak salah. Kemudian foto, video dan segala macam, editing dan segala macam itu di balik layar tuh ada namanya Mas Wildan, alumni dari Polimedia Animasi. Ada Mas Hilmi, Mas yang bikin teaser tadi video 3D-nya, Hilminya kita, Mas. Yeah. Kemudian ada Azizi itu dari desain interior ITB, alumni, baru lulus kemarin. Kemudian ada Dandi itu alumni desain produk ITB. Kemudian ada yang lain Mas, dari APP dan segala macam. Jadi ini kolaborasi yang cantik. Ada yang menarik itu ada Mas Arik. Kemudian ada orang si siapa Eda itu sosiologi Undip kalau nggak salah. Kemudian ada Arik itu teknologi informasi Malaya University. Jadi ini kolaborasi yang luar biasa, Mas. Ada banyak yang lain yang mendukung acara ini. Baik, tidak berlama lagi, Mas Arief silahkan menyampaikan materinya. Mas Arief, monggo Mas Arief. Salam kenal, saya Arief Setiawan. Seperti yang Mas Adi tadi sudah perkenalkan, saya juga alumni ISI, jadi mungkin tadi udah semua ya informasi. Saya itu dulu waktu kuliah itu gambar bentuk ngulang. Jadi saya dapat C, kalau nggak salah C atau D. Saya nggak tahu waktu itu kenapa saya dapat C atau D, tapi mungkin memang saya gambarnya nggak terlalu bagus. Jadi saya ngulang tahun berikutnya. Jadi ngulang di tahunnya Adi Surya. Makanya semenjak itu kita jadi kenal. Jadi angkatan 88 dan angkatan 89 itu akhirnya sering jalan bareng. Nah, perkenalan itu sampai sekarang berjalan terus, pertemanan itu mungkin dimulai juga dari situ ya. Kebetulan juga angkatan kita nggak terlalu jauh. Dan waktu itu kita belum ada sketsa, kalau nggak salah. Belum ada sketsa urban. Sketsa itu hanya, ya kita kadang-kadang sketsa Taman Sari, Malioboro gitu. Kalau nggak salah dulu kita tuh satu semester 16 gambar, kalau nggak salah. 16 gambar sketsa. Terus gambar bentuk biasa gitu. Waktu itu saya nggak tahu itu sebetulnya fungsinya buat apa. Saya pikir itu hanya untuk latihan. Karena kita tidak diajarkan secara teoritis seperti sekarang ya, banyak literatur kayak sketsa itu ternyata mengasah kita untuk observasi, menangkap momen, merasakan hal-hal yang tidak bisa kita lihat dari foto. Itu kan seperti itu ya, kegiatan sketsa, terutama sketsa urban itu kan ketika kita ada di lapangan, ketika kita ada di satu tempat yang rencananya kita sketsa, kita bisa menangkap itu semua. Gitu. Dulu ketika saya masih mahasiswa, kita tidak bisa tidak mengerti seperti itu gitu. Kita gambar aja. Yang penting bagus dapat nilai A, lulus, atau kalau nggak lulus yang ulang lagi. Nah, seperti kita tahu tentang sketsa urban yang sudah juga mungkin teman-teman adik-adik juga udah sering dengar pada saat kuliah. Kita menangkap momen, kita membuat sketsa, kita merasakan apa yang kita lihat, kita memilih objek yang menarik untuk kita tampilkan, kita ceritakan. Intinya kan seperti itu sketsa urban. Nah, sebetulnya tema yang akan kita bahas ini cukup berat sebetulnya, yaitu framing object dan eksplorasi cat air. Itu sebetulnya dua persoalan yang harus dikaji dalam sekali. Tapi saya mencoba di sini dalam waktu 30 menit secara sederhana, secara simpel, semoga bisa lebih mudah dipahami sehingga kita bisa langsung mempraktikkan. Jadi saya menangkapnya, saya mencernanya begini. Saya menganggapnya begini, framing objek itu kan seperti kita memotret. Ketika kita melihat objek yang sangat luas, sangat lebar, kita harus memilih mana objek yang
kira-kira menarik untuk di capture kalau di dalam kamera, dalam memotret ya. Kalau dalam sketsa kan apa yang akan kita buat sketsanya dan akan kita ceritakan. Nah, halaman berikutnya. Bisa diganti ke halaman berikutnya, Mas Adi. Nah, sorry, halaman 1 dulu, yang tadi. Oh, balik lagi. Iya, sorry. Ya, yang tadi. Nah, di sini saya berikan contoh yang paling sederhana, yang mungkin jadi ada sebuah hotel. Di mana menurut saya itu menarik. Tapi bagaimana saya menampilkan hotel tersebut untuk disketsa. Ini Hotel Mahakam di Blok M yang mempunyai dua sisi yang berbeda. Sisi kiri itu warna-warni dengan warna yang mencolok orange, dan sisi kanan bentuknya klasik penuh ornamen tapi warna putih. Jika saya gambar dari sudut lain, saya tidak bisa mendapatkan kontras itu. Kontras dari si hotel tersebut. Akhirnya saya jalan muter di sekitar situ, saya menemukan satu titik yang saya bisa membagi secara kontras objek yang akan saya gambar. Saya temukan tiang listrik. Tiang listrik ini saya fungsikan sebagai pembagi kekontrasan hotel tersebut. Nah, dari situlah saya mengcapture apa yang ingin saya tampilkan dari keunikan dari hotel tersebut. Saya gunakan tiang listrik untuk membagi area kanan dan kiri yang memang kebetulan secara fisik bentuknya kontras. Itu contoh simpel kita mengambil salah satu objek. Andai kata kita jalan dari arah ke arah ke kiri, muter ke kiri lagi, kita hanya dapatkan satu arsitektur yang lebih dominan oranyenya, dan itu biasa aja, mungkin biasa saja. Kita tidak bisa menceritakan apa-apa tentang betapa uniknya bangunan tersebut. Nah, tinggal di situ kita mengolah, ya mungkin itulah kelebihannya sketsa, kita bisa menambah-nambah sesuatu supaya kelihatan lebih dramatis, kita kurangin ranting pohonnya, kita banyakin hijaunya, tapi secara esensi, kontras dari objek yang saya tampilkan itu berhasil gitu loh. Itu contoh pertama. Berikutnya, contoh kedua, halaman berikutnya, silakan. Nah, ini kita sering temui ketika kita menemukan objek yang sangat lebar, bangunan yang sangat besar. Kita suka kebingungan. Kita akan menggambar apa di sini? Karena semuanya tuh menarik. Gitu loh. Kayak misalnya Borobudur. Borobudur itu kan bangunan yang lebar. Semuanya menarik. Kita harus memilih mana objek yang bisa mewakili Borobudur, bisa mewakili objek tersebut, tapi kita juga tidak perlu menggambarkan semuanya. Nah, dalam hal ini contohnya adalah kuil ini. Kuil ini bentuknya simetris, lebar dan simetris. Lebar, besar, tinggi, warnanya merah. Semuanya. Jadi andaikan saya gambar berwarna, itu semuanya jadi merah. Mungkin boring. Saya pilih menggunakan warna yang tidak merah, karena saya akan menonjolkan di sini adalah sisi dari si shape, bentuk dari arsitektur kuil tersebut. Nah, bagaimana saya mengambil, kebetulan saya waktu itu pakai buku sketsa yang kecil, tidak terlalu lebar. Nah, ini kan juga kita sering kadang-kadang gitu ya, kita mau gambar sesuatu, objek kita ternyata luas dan lebar, kertas kita kecil. Kita membawa buku yang tidak sesuai, atau kita membawa alat-alat yang mungkin tidak menunjang objek yang kita gambar. Nah, bagaimana mengatasinya? Kemudian saya coba beberapa kali studi lokasi, saya keliling, jalan, saya amati. Nah, akhirnya saya menemukan simetrisnya saya potong, sehingga bisa dapat sudut yang memungkinkan saya gambar dalam kertas ukuran bujur sangkar. Kebetulan ada satu tengah di situ, ada pohon besar, saya geser view saya, mungkin ini gambarnya jadinya terasa seperti gambar tampak.
Makanya saya sedikit ambil angle agak turun biar terasa 3 dimensinya. Nah, menurut saya cara-cara seperti itu untuk cara sederhana untuk mendapatkan frame dari objek yang kita inginkan. Salah satunya itu. Ada cerita di balik dua sketsa ini. Jadi kebetulan Dewan Kesenian Jakarta meminta kita para sketcher untuk mendokumentasikan Jakarta dalam bentuk sketsa. Dan kemudian akan dipamerkan dalam rangka ulang tahun Jakarta waktu itu. Dan saya kebetulan, dan itu diundi, antara sketcher itu diundi. Beberapa sketcher itu ada lebih dari 15 atau 10 sketcher, saya lupa. Jadi itu diundi objeknya, diundi. Kebetulan saya dapat objek sekitar kawasan Sarinah. Itu kan kawasan yang kalau di sketsa susah sekali, kawasan Sarinah itu. Gedungnya semuanya tinggi, bentuknya juga tidak menarik, kaca semua, gitu kan. Kalau sketcher itu kan lebih suka bentuk yang rustic, yang banyak tiang listrik, kabel berceceran, ukir-ukiran yang berantakan gitu kan, warna-warna. Kalau ketemu gedung kaca itu suka mati gaya gitu. Mau gambar gimana gitu kan. Terus akhirnya saya menemukan objek yaitu Sarinah Tamrin. Sarinah Tamrin yang tenggelam di antara semua gedung baru di sekitarnya. Nah, dari situlah saya coba menceritakan Sarinah yang sudah tidak ada yang nengok lagi gitu loh. Ketinggalan zaman, sementara kanan kirinya penuh dengan gedung-gedung baru, mal-mal baru. Nah, saya coba dengan menenggelamkan gedung tersebut di antara gedung-gedung yang lain. Gitu loh. Sehingga orang yang melihat, oh iya Sarinah itu memang hilang, nggak kelihatan gitu, di antara gedung-gedung tersebut. Saya coba gedung kanan kirinya framing kalau gambar bawah itu Sarinah sebelah kiri. Sarinah sebelah kiri, dia tenggelam di antara gedung-gedung baru yang sedang dibangun. Kalau gambar yang di atas, dia tenggelam oleh gedung kiri dan kanan dan di belakangnya. Gitu. Nah, itu salah satu beberapa contoh sederhana yang menurut saya lebih mudah untuk dipahami ketika kita akan framing sebuah objek ketika kita akan sketsa. Begitu Mas Edi atau Mas Doni, atau kita buka forum pertanyaan sekarang atau nanti pas terakhir. Boleh, Mas Arief butuh untuk demo berapa menit kira-kira? Ini baru jam. Habis ini saya cat air langsung. Saya habis ini kalau boleh saya langsung materi cat air. Oke, siap. Nanti habis itu saya demo, nanti boleh pertanyaan, gitu. Diurut aja gitu ya. Atau gini Mas Arief, mungkin mereka juga mempersiapkan diri untuk mengajukan pertanyaan gitu ya. Jadi mereka dikasih kesempatan untuk masukin pertanyaan di kolom chat gitu ya. Kolom chat, nanti dijawab di sela-sela Mas Arief demo, nggak apa-apa ya? Boleh. Sambil gambar sambil ngomong gitu ya. Oke, ini sebelum itu Mbak Ari, Mas Dandi, tolong dipin sebentar dong. Ini Mas Gigih terlambat datang. Kita udah sepakat denda dia untuk makan bakmi Jogja ini. Dipin dulu dong Mas Gigih tuh, masuk tuh. Mas Gigih perupa ya. Ini teman-teman, ini Mas Gigih itu alumni Gajah Mada, sempat masuk diisi interior bareng saya. Bisa dipin Mbak Ari? Bentar. Nggak bisa ya? Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa, Mas Arief langsung ya. Nanti dipin aja berempat ya, Mas Arief, ada Mas Arief, kemudian Mas Joko sama Mas Gigih sebentar gitu, kemudian dibalikin ke layar awal. Gitu, karena gini, Mas Arief, ini tantangan luar biasa. Kita buka aja, Mas Gigih, saya boleh sampaikan di sini, Mas Gigih ya. Mas, kita akan ada pameran bersama, kita berlima, ditambah plus-plus, barangkali kita bisa ngajak teman-teman mahasiswanya Mas Doni. Oh ya boleh. Bulan ke depan pingin pameran sketsa di Jogja, yang ruangnya sudah disediakan oleh Mas Gigih. Wih. Nah,
Mas Arief pasti udah tahu ya tempatnya ada di mana, di Gedong Kuning tuh Mas, yang gedungnya gede Oh banget. itu. Ya, karena Mas Gigi adalah salah satu inisiator, salah satu founder Dagadu. Gitu ya, kita udah dikasih ruang tuh Mas. Ini tantangan buat kita nih. Ya, silakan Mas Arief, lanjut Mas Arief. Oke, saya lanjut ke cat air ya. Saya Ya, anggap nanti silakan sambil menunggu pertanyaan materi dari teman-teman. Ya. sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, saya lanjut ke cat air, eksplorasi cat air. Saya pribadi untuk sketsa, soalnya gini, ada beberapa sketser yang lain yang menggunakan cat air lebih cukup dominan, sehingga sketsanya mereka lebih berwarna, lebih dengan tekniknya itu lebih berwarna dan lebih lebih ekspresif gitu ya. Kalau buat saya sendiri, karena mungkin juga basic saya perencanaan gitu kan, bukan seni murni gitu kan. Jadi saya memperlakukan warna itu sebagai pendukung gitu ya, pendukung dari cat air itu sebagai pendukung dari sketsa saya. Jadi dalam sketsa saya garis lebih dominan daripada warna. Makanya di sini saya tampilkan perbedaan lukisan yang saya buat dengan cat air di sisi sebelah kanan dan sketsa yang saya gunakan dengan cat air di sebelah kiri. Jadi saya menggunakan cat air itu lebih untuk menekankan efek 3 dimensi, bayangan, tekstur, warna, material, dan sebagainya, tanpa bermaksud untuk menjadi gambar realis, tapi lebih ke informasi bahwa ini misalnya kayak pura ini di antara gambar misalnya ada pura itu ya, ada salah satu pura kecil itu. Pura itu ada di antara dedaunan yang rimbun, pohon yang hijau, dia ada di depan gitu kan, sementara di bawahnya ada batu-batu. Jadi saya hanya cat air di sini hanya untuk memperkuat aksen itu daripada kalau gambar saya hanya menggunakan tinta hitam putih. Juga gambar-gambar yang lain seperti kafe di bawah itu saya menggambarkan bata merah segala macam itu dengan cat air itu hanya untuk menampilkan ini loh dinding ini penuh dengan bata merah dan sebelah sananya pakai semen finishing seperti ini. Jadi untuk lebih ke efek memperkuat cerita yang ingin saya tampilkan dalam sketsa saya. Itu cat air. Ada banyak kemungkinan cat air ini. Jadi eksplorasinya bisa tidak terbatas. Jadi tidak harus dengan menggunakan warna seperti kayak gambar sebelah kiri gitu kan. Saya menggambarkan sebuah sudut kawasan kafe ini di Seattle kalau nggak salah. Saya tidak menggunakan warna hitam untuk bayangan. Karena kalau misalnya saya menggunakan warna hitam untuk bayangan, menurut saya nggak menarik gitu. Karena saya sudah menggambar sketsa tersebut dengan tinta hitam. Kalau saya memberi bayangan dengan warna hitam, gambar ini kurang menunjukkan ekspresinya. Saya menggunakan warna ungu untuk bayangan. Ini contoh bahwa kita bisa menggunakan warna apa saja untuk memberi informasi tentang sesuatu. Kita boleh saja menggunakan warna ungu untuk memberi bayangan. Orang akan tahu, oh itu bayangan dari tangga tersebut. Karena menurut saya lebih mementingkan efek visual, karena sketsa ini untuk dinikmati, untuk dilihat, untuk dipajang, untuk diapresiasi. Jadi saya pengennya gambar ini menarik, gitu loh. Menarik itu nggak ada batasnya, jadi kita bebas-bebas aja gitu loh. Yang penting informasi saya tersampaikan bahwa ini ada bayangan, ada matahari dari arah sana, kena ke tangga, dan memberi pantulan tersebut di sketsa ini. Dan ada bayangan di kursi-kursi yang gelap. Jadi saya menggunakan warna-warna yang mungkin kenyataan aslinya nggak seperti itu. Aslinya mungkin boring, hitam putih biasa aja gitu. Nah, di situ saya menggunakan warna itu. Berbeda dengan lukisan sebelah kanan. Lukisan sebelah kanan saya menggunakan warna secara akurat. Saya berusaha secara akurat, meskipun dengan teknik yang tidak realis atau hiperrealis. Saya enggak. Misalnya lukisan pemandangan taman di atas itu. Saya menggunakan bayangan, menggambarkan bayangan itu seperti layaknya bayangan. Ada pohon-pohon hijau menguning gugur di belakang, langit yang biru. Saya pengen menggambarkan itu lukisan.
saya menggambarnya juga cukup lama, itu sekitar 1 harian gitu. Dan nggak mungkin kan kalau sketsa 1 hari itu kan nggak mungkin. Kalau sketsa paling 30 menit. Dan gambar-gambar di bawahnya. Jadi saya berusaha seakurat mungkin meskipun dengan teknik yang tidak terlalu realis. Nah, itu cat air yang saya pakai untuk kegiatan sketsa. Mungkin untuk lebih jelasnya saya coba demo ya. Saya demo di slide berikutnya. Nah, ini ada contoh foto saya ambil dari stok foto alami, cukup menarik. Saya coba bikin gambar ini dari sketsa sampai cat air. Nanti sambil saya menggambar, mungkin kalau ada teman-teman mau tanya, mau apa, silahkan. Jadi kita punya waktu sampai jam 17 ya, 17.30, saya kira cukup banyak, 1 jam lebih untuk lihat saya gambar, dan mungkin kalau bisa juga ada gambar lain. Teman-teman kalau mau gambar juga boleh, mungkin Mas Adi bisa share gambarnya di Zoom ya, bisa ya? Ya, nanti gambar ini saya share ke Mas Doni, nanti Mas Doni share di grupnya beliau gitu, Mas Arif. Oh, boleh. Sebagai tantangan gitu ya. Oke. Sekaligus nyoba juga. Ya. Oke, kalau gitu saya coba siap-siap untuk gambar. Oke. Ya. Oke, biasanya kalau cat air itu ada banyak ya. Teman-teman mungkin juga udah tahu. Kalau buat anak-anak sketching biasanya lebih suka pakai yang model apa? Yang kayak bedak gitu, apa istilahnya? Watercolor block ya. Saya nggak terlalu hafal namanya. Saya punya, ya yang pakai pen ini contohnya. Nah, kan lebih simpel ya. Memang nggak perlu cukup banyak warna sebetulnya kalau buat urban sketching itu. Ini 12 warna ini udah cukup, lebih dari cukup buat kita. Nah, ini cat air banyak merek ya. Jadi saya juga nggak terlalu ini dengan merek. Menurut saya merek itu kan tergantung kita biasa pakai atau enggaknya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka pakai ini. Karena saya butuh bidang-bidang untuk mencampur warna. Jadi saya beli palet biasa gini. Palet ini murah, palet biasanya. Terus saya cat air saya taruh di sini. Ini. Sesuai dengan warna yang saya inginkan. Saya kasih catatan supaya nggak lupa. Saya soalnya pelupa ini contoh-contoh warna. Jadi kalau habis tinggal isi lagi. Nah, kelebihannya kalau ini dibanding yang ini kecil ini, ketika kita nyampur warna kita punya space yang lebar, cukup lebar. Jadi lebih fleksibel ya untuk menyampur warnanya, nggak kecil-kecil. Dan saya juga pakai beberapa ukuran kuas, ini penting. Ukuran kuas ini penting. Banyak macam, saya pakai ukuran kecil dari yang paling kecil ini. Terus nanti saya perlihatkan kenapa saya harus pakai kuas besar ini. Gitu kan. Oke, saya coba gambar dari objek yang tadi saya ini ya. Saya bikin sketsa pakai brush pen. Kenapa saya pakai brush pen? Karena saya pengen mendapatkan garis-garis yang loose. Brush pen. Jadi pen dalam bentuk kuas ya ujungnya ya. Saya coba gambar. Oke. Mas Ari bisa disebutin lagi tadi pakai penanya apa, Mas? Brush pen. Brush pen. Oke. Brush pen, brush kuas ya. Ya.
Ada banyak kok di ini, Itu ada tintanya banyak. langsung di situ atau injek, Mas Arif? Ini tuh isinya bisa diganti. Oke. Ya, diisi tinta. Kebetulan karena ini nanti mau saya pakai, saya tuh sebetulnya lebih senang gambar hitam putih sebetulnya. Tapi kan kadang-kadang kita membutuhkan objek-objek yang pengen diwarna gitu kan. Ya. Nah biasanya saya pakai tinta ini, tinta yang waterproof. Tinta waterproof untuk ininya. Ini beraspek itu seperti ini, jadi kan seperti kita gambar pakai kuas. Ada ukuran ujung penanya nggak, Mas Arif? Ada kalau nggak salah. Jadi Ada, ya? small, iya, small terus medium large kalau nggak salah. Oke. Ini biasanya mainannya anak komik ini. Kenapa tidak pakai fountain pen, Mas Arif? Sepertinya dulu sempat eksplorasi fountain pen ya? Iya, biasanya saya pakai fountain pen. Cuman karena kebetulan objeknya yang saya mau gambar ini Bali, saya lebih suka pakai ini. Karena lebih apa? Ya itu tadi. Lebih ekspresif. Saya suka eksplor banyak alat untuk mendapatkan apa istilahnya kelebihan dan kekurangannya. Fountain pen kekurangannya, apalagi yang bentuk ujungnya itu yang fix ya, yang lurus gitu, rapi gitu. Itu kita tuh jadi kayak apa sih? Bayangkan Anda disuruh nyeket pakai Rapido. Anda pasti cenderung ini apa? Cenderung detail gitu ya. Sorry Mas Gigi, salam kenal. Sore Mas Doni. Nah ini Mas Gigi nih, ini pelarian dari gampingan ini. Iya. Berarti kenal dengan Mas Cahyono, Mas Gigi? Nono ya? Ya, Nono. Oh iya. Oh, ini kan di tadi juga. Oh iya. Oh ya, teman di Ancar ya? Betul, iya. Ya. Udah pulang dari Inggris kemarin tahun lalu. Kan hampir 10 tahun di Inggris. Oh, saya ketemu di sana. Oh. Iya. Anu Mas, rapat pemegang sahamnya di Inggris, Mas. Oh, bersih, Mas. Keren, Mas. Aku kok ora diajak, Mas. Lanjut. Gambar udah tak kirim ya, Mas Doni ke WA ya. Siap, Ji, sudah saya share ke. Tadi kertas nih, ada masalah. Loh, jarene sketsa rentok dihapus, Mas. Kok ya? Dihapus nggak boleh, ganti kertas boleh. Oh gitu. Nah, ini rumus baru gitu. Ah, ini saya baru tahu ini. Nah, baru tahu saya. Jadi besok aku mau sketsa itu nggak boleh dihapus, tapi ganti kertas boleh. Oke. Ini testimoni dari seorang pakar. Ini kertas Mas ya, bukan penghapus berarti. Oh. Ya, lanjut Mas Arif. Enaknya pakai brush pen gini. Kalau anak skater Jogja itu anak isi jarang ikut ya, tak perhatiin ya. Iya Mas, nggak tahu, kurang pede mungkin. Jadi saya melihat fenomena justru yang aktif di sketcher itu, yang urban sketcher itu justru teman-teman non seni. Jadi memang banyak arsitek ya, tapi saya melihat malah teman-teman yang backgroundnya bukan seni, malah mereka bukan seni dan bukan arsitektur, Mas. Iya. Bukan. Oh. Malah backgroundnya bukan arsitektur. Tapi arsitektur banyak juga.
Padahal penggiat-penggiat skate itu justru dari arsitektur loh ya. Ya, iya. Iya, padahal kan iya, tak perhatiin kalau lagi ada event gitu kan, lagi ada event-event gitu. Kayaknya anak-anak isi itu nggak ada gitu, anak isi. Ya. Tapi akhir-akhir ini mulai ada beberapa 1-2 kemarin kayak seperti Lokananta itu. Oh iya, Lokananta di sana. Ya, itu cukup aktif itu. Soalnya kan kadang-kadang kan begini ya, mereka tuh teman-teman yang akademisi itu terutama ya, menurut saya itu apa? Saya nyebutnya akademisi gitu kan. Itu mereka kan istilahnya sekolahnya memang di situ. Mereka punya keahlian di situ gitu kan ya. Itu bisa sharing ke teman-temannya gitu loh. Teman-temannya yang apa? Yang mungkin karena mereka memandangnya kan anak isi gitu kan, atau anak arsitektur, mereka kan ahlinya di situ gitu kan. Atau jangan-jangan juga ini Mas Arief, bisa juga bagi teman-teman yang hari-harinya itu udah gambar ya, mereka tugas hariannya sudah gambar. Ya, aktivitas sketsa itu sudah istilahnya munak ya, jadi aku pengen yang lain lah. Mungkin udah bukan hiburan lagi gitu loh. Kalau yang lain kan hiburan gitu kan. Hiburan mereka benar-benar ini apa ya kasih gitu kan, hal baru apa ya, aktivitas terutama teman sih kalau ngumpul-ngumpul tuh kan. Jadi benar kalau sketsa urban tuh nambah sedulur tuh benar juga. Benar ya, memang silaturahmi itu. Kayak tadi itu Fala Kali Kreatif kedatangan temannya Mas Joko, dia bukan seorang arsitek, bukan seorang desainer, bukan seorang seniman gitu. Iya, cuman penikmat aja gitu kan. Tapi keren Mas gambarnya. Gambarnya. Oh. Ya. Saya justru tadi Mas Arief, Mas Adi, jadi karena mungkin mereka intens ya, kemudian senang, jadi biasanya awal gabung tuh gambarnya nggak terlalu bagus, tapi karena mereka senang, progresnya bagus banget. Setelah sekian kali pertemuan, ketemu lagi malah, gambarnya bagus sih. Jadi kan di sketsa urban ada istilah saling belajar ya, jadi tidak ada yang istilah dibully, dijelek-jelekin, nggak ada. Nggak ada. Nah, itu statement yang luar biasa, Mas. Tidak ada bullying di sketsa komunitas sketsa. Keren. Karena sama-sama belajar. Iya. Pameran 5 perupa ini kan yang paling jelek punya aku, Mas. Tapi aku nggak dapat bullying dari Mas Arief gitu, alhamdulillah. Ya teman sendiri masa dibully. Paling aktif malahan, bukan paling jelek itu Mas Adi. Malah paling aktif itu. Tadi lagi on fire ini Mas Sigih nih. Iya, Mas, statusnya RO, Mas. Apa itu? Rindu order. Mas Arief, objek gambarnya nggak ada yang tercetak hard copy ya, Mas? Yang mana yang ini? Tadi. Misalnya ditaruh di atas di watercolor-nya situ gitu? Enggak, saya pakai Oke. Ada sih. Taruh di atasnya, Mas. Nah, keren. Taruh di depannya, Mas. Di atasnya. Ya, untuk pengganti itu. Ya, sip. Naik besar. Oke. Ini saya coba warna. Biasanya saya outline seperti ini aja untuk sketsa yang mau saya warna. Jadi sketsa tuh kan saya bikin biasanya ada dua style ya menurut saya. Saya membagi style saya sendiri itu dengan 2 style, dengan banyak garis dan dengan banyak warna. Ketika saya sedang berniat membuat sketsa yang banyak garis, biasanya tergantung objeknya juga sih. Objeknya itu memang kuat dengan garis-garis, saya bikin banyak garis.
Tapi kalau objeknya yang seperti ini, saya lebih suka saya mengolahnya dengan warna daripada menggunakan garis. Oke, saya coba. Saya jarang menggunakan kuas kecil sebetulnya. Saya lebih suka menggunakan kuas-kuas besar. Mas, pada waktu Mas Arief apa namanya ngaduk cat bisa diperlihatkan juga di kamera, Mas? Ini nanti saya coba atur layoutnya. Ya. Saya biasanya menggunakan kuas-kuas yang besar seperti ini nih, yang paling besar. Yang paling besarnya nomor berapa ya? Nomor 8 untuk yang seri seperti ini. Itu untuk kameranya jatuh lagi. Kirain kameranya digerakin Mbak Yola itu, Mas, kok gerak sendiri. Nah, inilah kenapa saya menggunakan palet-palet besar seperti ini, karena mempercepat saya mencampur warna. Sehingga bisa menghasilkan stroke-stroke yang ekspresif gitu lah. Dibanding misalnya kita menggunakan kuas-kuas kecil. Oh, itu Mas Doni ternyata juga sambil gambar juga itu Mas Doni. Ini saya itu kalau nggak ada event-event gini kadang malah nggak gambar ya Mas Arief, Mas Adi. Gitu ya. Iya. Kemarin pandemi itu saya ingat berapa bulan saya benar-benar off itu, nggak pegang ini sama sekali alat. Yang lainnya juga malah kesempatan virtual skate, kemudian apa namanya ya online itu saya malah waktu itu stuck man, nggak feel-nya nggak dapat kalau virtual, cuman ya akhirnya lama-lama ya udahlah nggak ada pilihan. Itu problemnya virtual kan kita nggak bisa memilih angle yang kita mau. Susah ya. Mas Arief kameranya udah siap lagi? Ini lagi saya restart. Oke. Kita ngobrol ya. Iya. Ini sebenarnya tantangan ya Mas Arief ini gambarnya ini. Karena kan ini kan hampir tampak samping ya. Iya, frontal. Frontal ya. 3 dimensinya kan nanti saya pikir mungkin apa kalau dari tidak warna. garis dari warna. Dari gitu. warna. Iya, ini hampir kayak siluet ya Mas Doni ya. Iya. Jadi kadang-kadang orang-orang itu kan menghindari objek yang frontal. Ya. Dan menghindari objek yang tidak terlalu banyak detail ya, apa flat, jadi mulus ya. Saya pernah ingat dulu Pak Iksan ini Mas Arief. Ya. Itu waktu nyeket di Jogja itu kan kebetulan objeknya apa ya? Jadi dia ngeluh, waduh ini objeknya kok nggak rumit ya, gampang banget ya. Ya itu yang saya bilang kayak gambar gedung kaca itu. Ya betul. Yeah. Itu sama kasusnya. Jadi senangnya yang rumit malah nih Mas. Ya karena rumit itu kalau saya pribadi ini Mas Adi itu bisa menghilangkan kesalahan ya. Kesalahan gitu ya. Kemudian ya kita banyak bermain, kemudian detailing itu justru ini bisa ya jadi jadi fokus kita gitu. Tapi kalau kosong gitu kan terus messing media apa? Betul. Ya kayak kemarin Mas Gigi sama Mas Joko sampaikan.
Kalau kemudian gambar gedung yang jendelanya 100 gitu ya, ketika dengan sketsa karena jendelanya banyak 100, orang juga nggak akan ngitung ya, di gambar 20 aja udah cukup gitu kan. Betul, betul. Lanjut Mas Arif. Sip ya. Nah ini pos-pos besar itu memungkinkan saya blok-blok ya. Saya itu beda banget antara ngelukis sama sketch. Kalau lukis biasanya saya lama, pelan, hati-hati, gak belobor. Itu tak posting di Facebook. Saya campur warna yang tadi, yang biru tadi dengan warna hijau untuk menghilangkan kontras biasanya. Jadi kayak misalnya di sini kan, ada hijau, tapi juga dia ada unsur biru sebetulnya. Jadi warna lebih terasa ngeblend. Oh ya, tips buat teman-teman yang pakai cat air ya, pakai kertas agak tebal ya tolong, biar enggak. Ini saya pakai kertas 300 GSM agak tebal, biar nggak melengkung. Saya bilang tadi, saya lebih suka membuat bayangan dengan warna ungu daripada warna hitam. Saya pakai unsur-unsur warna yang tadi saya pakai, saya campur-campur. Ini semoga aja teman-teman mahasiswa juga banyak yang langsung beraksi ya, beraksi. Kita harapin nanti di akhir sesi bagi yang sudah gambar langsung tunjukin di kamera. Iya. Kalau perlu share di Instagram masing-masing, tag sama pala kali. Iya. Ya. Mas Arief, tangan kirinya pegang kertas nggak atau ini tisu? Saya ada tisu? Enggak, biasanya kan kadang kita kalau apa? Iya, memang selalu ada tisu di sebelah kiri. Iya. Ya. Untuk mengendalikan air liur. Mengendalikan air. Kalau saya mengendalikan air liur, soalnya orang iso gambar aku. Cat airnya mengasihkan loh.
Saya juga sebelumnya nggak, kan belum lama juga main cat air ini. Belum baru berapa tahun, baru tahun belakangan ini. Kalau Saya Mas Adi nyoba. belum ini ya Mas Adi ya, cat air ya. Belum, Mas. Masih bingung dia mau beli yang merek apa. Gitu. Pinjam punya Mas Arief dulu aja Mas Adi. Nanti kalau udah ini enak baru. Iya, biasanya gitu. Kalau ada cocok, betul. Sepertinya begitu pameran selesai, saya langsung dibeliin kok, Mas. Tenang aja, Mas. Saya lagi nyoba kertas baru ini, merek Layton. Kata teman-teman enak, saya coba. Murah lagi, 80.000, ukuran A4 dapat. Kalau 20 bohong lembar, itu Mas Arief ini nggak? Udah nyoba Mas? Udah nyoba juga. Gimana Mas? Bagus? Lumayan. Kayaknya Maksudnya itu dengan harga segitu ya. Oh. Apa tadi Mas mereknya, Mas? Bauhong. Apa? Bauhong. Cina Bauhong. Mas. Oh, Bauhong. Di mana biasanya Mas Ari belanja? Apanya? Belanja Online aku. Hah? Online. Oh, online. Saya jarang, malas keluar. Ada sih toko yang suka belanja itu juga kayak Artland, Paperclip. Kadang-kadang kan kertas cat air itu mahal. Kalau cuma buat sketsa kayak gini-gini, apalagi buat latihan gitu kan, lumayan juga gitu loh. Jadi saya pakai yang nggak terlalu mahal, kecuali ada yang bayari ya nggak apa-apa. Commission work ya. Mas Joko tuh siap mau ngirim cat air itu. Tiap kertas memang karakternya beda. Yang ini nggak terlalu bisa, nggak terlalu lama nyimpen air. Jadi akhirnya hafal terhadap material ya Mas ya? Iya. Kertas ini perlakuannya gini, kertas ini Iya. gini gitu ya? Ada, jadi kayak ada kertas andalan, cat air andalan. Biasanya pakai yang ini, karena yang ini tuh lebih bisa ngontrol apa namanya? Kalau skate ada waktu andalan nggak Mas? Saya nggak bisa nyekat lebih lama dari 30 menit. Oke. Bosen. Tapi waktunya yang paling asik di waktu apa? Pagi, siang, sore, malam? Sore sebetulnya. Sore. Jam segini tuh enak. Oke. Kalau karena on the spot, itu selesai pulang malam kan. Oh, jadi on the spot enak sore. Menurut saya iya. Beberapa teman lebih senang pagi. Karena masih fresh kan. Iya, iya. Terus kalau mau berwarna jangan pas mendung, Mas. Iya, buyar. Buyar nanti. Kontrasnya kan nggak dapat kan. Iya, iya, iya. Kalau malam hari, Mas? Bisa. Kemarin kapan ya event waktu di Jogja itu Pak Nasir itu sempat ini ngajak teman-teman peserta itu memberi tantangannya malam. Malam, Ji. Di Tugu itu. Wah, emang itu nyekat gelap gitu ya? Gelap ya. Nah, itu lebih ini lagi itu. Lebih menantang itu.
Ini tadi udah ganti kuas berapa kali, Mas? Ukuran Baru budinya? dua Ya. dua ukuran. Jadi alat yang dipakai tadi pertama yang brush pen, kemudian kuas 2 sama ini ya, cat air ya. Mas Doni, sketsa yang seperti ini dengan objek diam, ini apakah masuk kategori objeknya si urban sketcher, Mas? Bisa sih Mas Adi. Jadi urban sketcher itu luas sekali ya. Jadi apa ya? Sebenarnya kan mereka prinsipnya kan kita mau melakukan sketsa saja udah bagus. Kita sudah mau gambar di tempat ya. Mereka kan spiritnya memang harus di tempat ya, live sketch ya. Meskipun pada kenyataannya nanti finishingnya juga bisa dilakukan di ya, beda apa pindah ya. Tapi apapun itu sebenarnya. Cuman kemudian ya kan apa ya kita akhirnya kan ya tergantung kebutuhan juga. Kan lama-lama juga dibumbuin dengan apa ya dengan muatan tema dan lain-lain. Ada ceritanya lah, biar ada ceritanya. Oh, ini. Karena kalau ada juga yang sketcher tuh yang ibaratnya bangun tidur pun nyeket barang di sekitarnya, apa yang menarik itu udah jadi. Iya, iya. Tadi Mas Doni, ini kan objek diam, artinya bukan objek diam kita datang on the spot, objeknya diam bukan Mas, tetapi ini kan objek diam dari kita ngambil di apa namanya bank gambar gitu ya Mas. Ya. Ini juga masuk dalam objeknya si urban sketch. Nah ini juga apa saya lihat perkembangan kesini ya akhir-akhir ini Mas, apalagi dengan kondisi pandemi yang tidak memungkinkan on the spot ya akhirnya ya ini salah satu alternatif sih. Tapi kalau kita kembali ke manifestonya atau prinsipnya dari urban sketch ya harusnya langsung on the spot. Itu lebih bagus sih. Saya tidak bisa menentukan ini termasuk atau tidak, tapi ya. Tapi memang kalau berkutat pada definisi malah kita nggak selesai, Mas. Yang penting nyeket baik, gitu ya. Jadi gini aja, Bang ya. Kalau kan semua komunitas itu kan punya apa namanya aturan main. Betul. Ya. Punya manifesto, dia gambar apa yang kamu lihat pada saat itu live gitu kan ya. Ya kalau kita pas lagi nggak gambar live ya nggak usah upload di situ gitu aja nggak apa-apa. Ya. Kalau kita pas lagi ikut aturan main mereka ya ikutin. Iya. Ya. Jadi kreativitas jangan berhenti. Betul. Karena ada beberapa ini Mas Arif, saya kan termasuk pemula ya Mas. Pemula, kemudian di medsos saya juga pemula untuk di IG gitu ya. Ada yang kemudian beberapa nge-DM saya Mas. Nge-DM saya terus ngomong, Mas, aku pengen lihat dong uploadanmu ketika gambar. Gitu, ketika nyeket. Bener nggak sih itu apa objeknya memang kamu on the spot? Makanya belakangan beberapa hari ini saya ngirimnya ya ketika saya beraktivitas nyeket gitu Mas. Itu menerima tantangan mereka gitu. Terus dia tadi pagi nge-DM saya lagi Mas. Mas Adi, anu dong live dong gitu kan. Kenapa? Lunjak yang minta ini tambah ini terus. Iya, tetapi memang yang menarik Mas, yang ngasih nge-DM saya ini ada 3 orang gitu ya Mas, yang sama ngikutin. Salah satunya itu sketcher dari Korea Mas. Oh, oke. Iya. Dia tidak follower saya, tetapi selalu nge-DM saya, ayo dong gitu, kamu sketch live dong gitu. Ya mungkin bagian dari memotivasi lah. Kita ambil positifnya aja. Itu jangan-jangan bukan dari Korea Mas Adi, tapi nyamar tuh. Setelah saya buka IG-nya dia, Mas, memang bahasanya tuh bahasa kanjinya Korea semua itu loh, Mas. Anggota Suju itu, Mas. Mungkin. Nara Suju, Sulu, Sungo gitu kan. Oh, ini tacap ya.
ini kamera tadi sengaja di-lag-in sebentar karena sebenarnya kertasnya ganti ya Mas Arif ya? Ya, Enggak ya? menurutku panas. Kayak itu loh Mas, kalau live di TV itu loh, kalau masak gitu kan, memotong Ikan waktu dulu gitu, lewat. harus udah disiapin, iya. Ya, menurutku panas nih, ganggu konsentrasi nih. Iya. Ganggu ini juga. Berarti saya tuh agak punya kelemahan, nggak terlalu senang gambar ditonton gitu. Makanya problem tuh kalau lagi ini suka nggak pede gitu. Mas saya nggak nonton kok Mas, sampean anu aja baper. Kalau lagi Nonton. gambar urban sketching rame-rame itu nggak terlalu ini gitu. Tadinya Mas Joko itu juga tadi ngobrol di awal tuh sama saya. Di sela-sela kerjaku aku tak ya melu gambar nek rampung tak rampungin di rumah. Ini semoga aja Mas Joko juga udah ikutan ngaplikasikan kuas. Nanti tolong di on cam ya Mas Joko ya. Mungkin Mas Kiki juga ini. Mohon maaf, saya nggak sempat ini karena mendadak tadi harus lembur hari Sabtu. Oh. Ini pun juga masih gayeng-gayengnya ini di sini. Oh gitu. Jadi nggak sempat gambar ini Mas Adi. Tapi nanti saya tetap akan susulkan. Pasti akan susulkan. Tetap store karya ya Mas? Iya betul, tetap store karya ini. Biar storannya lengkap. Sip. Mas Arif, kira-kira energinya mau dihentikan berapa menit lagi? Boleh. Enggak, kira-kira berapa menit lagi? 5 menit lagi. 5 menit, oke. Saya rada daya serapnya kurang ini. Wah, ini alasan ini. Ngeles. Pakai itu tuh, biasanya pakai Fabriano cepet banget. Oh, Fabiano ya. Jelas gambarnya. Aku nge-lag. Nge-lag lagi. Udah keren Mas. Udah mulai Mas. Udah mulai finish sudah. Teman-teman silahkan bagi yang di sesi akhir nanti yang juga melakukan aksi sketsa di balik kamera gitu ya. Nanti kita kasih kesempatan. Silahkan nanti raise hand duluan, yaitu 3 raise hand, terus nunjukin karyanya. Saung Pala Kali Kreatif akan ngasih voucher OVO. Wah. Voucher OVO atau voucher silahkan yang dipunyai apa? Kartu belanjanya. Ada OVO, ada apa lagi? Ada. Saya tidak. Kirim nomor rekeningnya dia. Aku nggak punya OVO. Kalau Mas Arif udah rekeningnya udah buntu Mas, nggak bisa dimasukin lagi, Mas. Sudah kebanyakan. Itu ada Mas Dipo juga ya, dia sketcher juga ya, ada hadir di sini nih. Oh, Mas Dipo hadir loh. Tuh hadir tuh. Bisa di mana-mana. Nah itu, dia memantau Mas Arif deh. Iya, dia kayaknya kepo dia. Silent admirer. Tuh, DM-nya aja udah sketsa itu. Diam-diam. Selamat kenal, Sugeng kenal Mas Dipo. Orang Jogja itu Mas. Oke. Orang Jogja.
Kenapa saya langsung sebutin karena kemarin jadi perbincangan juga sama Mas Zamrud. Tokoh Jogja salah satunya Mas Dipo gitu. Makanya saya langsung ingat. Seleb itu. Nah, makanya Mas Zamrud aja langsung sebutin. Mbak Ari, dipin dong Mas Dipo, buka kamera Mas Dipo. Mana nih Mas Dipo? Rekam dong Mas. Kacamatanya radinggo, Mas. Nah, ini. Saya sabar. Wong ijo. Nah, Sugeng Tepang Mas. Sugeng Tepang, derek Tepang Mas Dipo. Masih di luar, Mas. Mas Gigi harus dipin lagi nih sama arsitek nih, Mas Gigi. Saya lagi di luar. Oh gitu. Iya, mohon maaf. Nyeket juga ya, Mas? Waduh, suaranya bater banget loh. Lagi nyeket juga ya, Mas? Hati aja kalau udah di dalam rumah. Oh gitu. Mas Dipo, ini kenalin sahabatku Mas Gigi nih, dari Bulak Sumur 89 nih. Nanti nyambung lagi Mas, ya. Lagi di luar. Siap. Matur nuwun sudah hadir. Mas tadi ada Mas Iqbal Amirda juga itu. Sketser juga. Terima kasih udah hadir Mas Iqbal. Senior ngintip junior sabar. Mas Iqbal. Tambah grogi Mas Arif. Guruku cat air ya. Tambah grogi ya. Oh, gitu. Iya. Mas Iqbal. Iqbal itu jagonya cat air. Matur nuwun Mas Iqbal sudah hadir. Dan sangat produktif. Wah, salut saya. Masih banyak waktu nggak sih? Atau udah mau habis waktunya? 5 menit ya Mas Arif ya? Iya, ini paling nunggu kering. Oke, nggak apa-apa. Nunggu kering masih ditacap lagi. Salah gini aja. Apa? Disebul Mas. Dryer. Dryer. Dokokkan dhuwur kompor. Nah itu dari Mas Iqbal tuh Mas Arif. Bariki kudundang ngunjungi iBox Mas. Ben orang ngelek terus Mas. Iku sketsane wis payu lho Mas, telu Mas. Oh ya? Heeh. Tapi sketsaku kabeh sing payu. Soalnya yang paling murah Mas regane. Mas tadi efek putihnya tetap pakai cat air atau cat poster Mas? Saya nggak pernah pakai cat air. Warna putih nggak pernah. Itu yang cat efek air saya yang efek di atasnya tanaman tadi pakai apa tuh? Yang putih itu? Hah? Nggak diwarna. Oh nggak diwarna. Jadi efeknya nggak diwarna aja. Ini nggak. Saya nggak pernah pakai warna putih. Soalnya warna putih jadinya tebal gitu kan. Haram Mas Adi cat putih itu. Kenapa? Haram ya cat putih. Haram ya. Masih malah jadi butek aja ya. Jadi agak butek kabarnya. Jadi kalau di cat air itu ada istilahnya ini Mas Adi, mengontrol emosi. Jadi ketika kita pengen itu warna putih ya karena kita berhenti di situ. Dan itu memang harus di blockingnya dari awal. Karena kalau sudah ketutup warna udah, ya paling nanti disedot ditusir ya. Tisu. Putih lagi. Ya nggak pakai tisu. Iya. Kalau saya suka pakai kertas kraft coklat itu warna putih itu cukup penting. Baik dengan cat poster, jelly pen ataupun
Saya kadang-kadang pakai apa pensil kaca itu loh, pensil kaca putih. Oh. Ya udah, Dermatograf. media. Ya betul, dermatograf. Wah, ini nge-lag lagi nih, Mas Arif. Udah selesai sih gambarnya? Oh, udah selesai? Berarti tinggal nunggu kering ya? Udah selesai. Oke. Kalau udah selesai mungkin di apa namanya? Nunggu kering sejenak terus ditampilin, kita buka layar ngobrol-ngobrol Mas Arif. Boleh? Nah, Oke. ini udah akhir sesi ya. Setelah ini Mas Arif akan apa namanya nunjukin karya akhirnya dari cat air tadi. Kemudian ya monggo lah trik apa tip-tip singkat dari para sketcher ini dikasih ke teman-teman mahasiswa. Kemudian setelah itu kita foto bersama ya. Terus kita akhiri acaranya. Ini anak ragil ini. Nah, ini anak ragil udah muncul ya. Mas Kiki, ngasih tip dong Mas sebelum nanti terakhirnya tip dari Mas Arif, narasumbernya sekarang. Karena saya yakin teman-teman mahasiswa sekarang pun juga sudah aktif skate-nya udah luar biasa gitu ya. Mungkin ada sisi lain yang Mas Kiki akan sampaikan apa gitu Mas, monggo aja ngalir aja Mas. Tips apa Mas? Tip dalam bersketsa Mas. Berselancar dalam dunia sketsa Mas. Karena Mas Gigi itu kan ngobrol kita kemarin ini ngelanjutin podcast yang kemarin ya. Jadi Mas Gigi itu sudah lama sekali nggak melakukan sketsa, nggak melakukan gambar. Efek pandemi ini kemudian banyak waktu untuk gambar gitu ya. Terus menemukan keasikannya tersendiri. Nah itu pengalaman itu tuh Mas yang monggo diceritakan Mas. Ketika sedikit menyinggung flashback, ketika saya awal pandemi saya melatih lagi untuk sketch gitu ya, sketsa, karena ketertarikan saya itu masih terkait sama arsitektur gitu juga ya, karena kalau lihat sketsa arsitektur atau urban itu saya suka gitu ya. Jadi saya di awal pandemi saya gambar lagi gitu ya. Itu bisa dilihat di IG saya ketika mungkin awal tahun lalu gitu ya, April atau bulan Maret April gitu, rasa wagu gitu ya. Aduh, ternyata memang benar-benar hal seperti itu tuh harus dilatih gitu ya. Jadi sejak sekitar bulan tahun lalu April Mei gitu ya, April Mei Juni itu kerjaan saya tuh banyak nongkrongin YouTube dan Instagram untuk belajar lagi gitu ya. Oh ternyata gini, baru saya coba-coba lagi. Oh ternyata begini, saya coba-coba lagi gitu ya. Jadi ya kalau diminta Mas Adi untuk apa namanya tips gitu ya, ya ternyata memang sketsa pun ya itu memang perlu dilatih juga gitu ya dalam keseharian gitu ya. Dalam keseharian kalau memang ada interest atau ada kepentingan dengan eksistensi sketsa gitu ya, itu ya memang harus dilatih gitu. Latih ya, kuncinya latihan ya Mas Gigi ya. Iya betul. Ya. Mas Joko, gimana Mas Joko? Karena tadi sempat ditanyain sama Mbak Rina tuh, Mas Joko tuh sebenarnya di balik layar apa sih Mas Adi? Kenapa sih kok bisanya gambar kursi sebanyak itu 33 jenis loh Mas gitu kan? Dia bingung dia kok bisa loh. Itu dapatnya dari mana Mas Joko? Silakan Mas Joko. Jadi pandemi ini ternyata juga memang ada berkahnya juga ya, blessing pandemi ini. Artinya orang yang dipaksa harus di rumah, harus dipaksa kerja di rumah, ya work from home, ada yang stay at home gitu, mengalami kejenuhan, nggak bisa nge-mall, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa jajan, akhirnya cari aktivitas yang apa yang bisa dikerjakan gitu ya. Ya ini terjadi juga di saya, seperti Mas Gigi tadi. Saya nggak bisa sepedaan diuber-uber sama Satpol PP gitu kan. Jadi ya udah di rumah aja gambar gitu. Di rumah mencoba coret-coret gitu. Lalu saya coba posting di Instagram. Ternyata
sambutannya itu luar biasa gitu. Teman-teman yang awalnya nggak tahu bahwa saya jago gambar, waduh, ini pakai tanda kutip ya. Karena memang yang saya gambar pertama-tama itu ayam jago. Dan Iya, saya iya. judulnya itu ampun Bang Jago gitu, saya kasih gitu kalian. Lalu ternyata itu membuat saya semangat juga. Jadi saya baru tahu bahwa ternyata Instagram itu seperti halnya galeri pribadi yang bisa diakses follower saya 24 jam gitu ya. Antusias sekali dan akhirnya keterusan gitu. Tapi sebenarnya ada background juga bahwa kebetulan anak saya itu mau daftar di DKV pada saat itu, dan dia kalau menggambar tuh digital gitu, nggak pernah secara manual. Jadi saya itu mendorong dia dan mengajak bersama-sama menggambar pada saat itu. Dan akhirnya saya ketemu Mas Arief, ini saya diracunin itu. Saya ketemu tuh, saya sempat diracunin tuh sama Mas Arief. Jadi saya akhirnya minum racun dan berlanjut tuh sampai sekarang. Gitu. Saya ikut beberapa komunitas juga dari Mas Arief, mengenal alat-alat juga dari Mas Arief, gitu. Diracunin beberapa alat dan saya telan aja, ternyata manis tuh racunnya. Gitu. Jadi keterusan sampai sekarang. Kira-kira gitu Mas Adi. Sama dengan saya Mas Joko ya. Iya. Si Rio nih, karena Rio ini anak ragil gitu ya, yang saya temukan terakhir gitu ya. Karena kita beda jauh secara umur dan segala macam, tapi ini jadi sahabat saya, Rio. Sketsa yang kemarin tuh tornya menjadi diterjemahkan dia menjadi menarik loh. Ini wajahnya hilang nih malah. Burung-burung hilang iki piye iki. Aduh. Nah, itu Rio itu kalau di feed-nya IG-nya dia sudah belakangan minggu terakhir itu ngupload karya-karya dia yang dipamerkan di Palakali Kreatif gitu ya, tentang produk furniture gitu ya, karena dia memang desainer produk yang juga dosen di Gunadarma Interior. Lo hilang lagi, ini gimana nih anak adik ragil ini? Oke, ya wes, tidak, nanti kalau dia muncul lagi baru kita kasih bicara ya. Sebelum ke Mas Arief yang pungkasan, Rio saya kasih waktu 5 detik Rio, ngomong Rio. Tip buat adik-adik kita nih. Oh, suaranya nggak muncul Rio. Oh, nggak bisa. Oke, ya wes, dada aja ya. Ya. Oke, Mas Doni. Monggo Mas Doni, kaitannya dengan hari ini apa insight yang bisa diambil untuk adik-adik mahasiswa Mas Doni? Karena tadi Mas Doni udah sampaikan bahwa justru teman-teman mahasiswa itu sketsanya sekarang udah luar biasa banget gitu ya Mas Doni ya. Jadi untuk menstimulus untuk menjadi yang seperti apa dan segala macam, monggo Mas Doni kasih tip buat teman-teman mahasiswa termasuk saya Mas, karena saya calon mahasiswa pengambil mata kuliah sketsa urban. Senior. Jadi, ya, terima kasih Mas Adi. Jadi kalau bicara tips ya, saya sebenarnya agak malu sih kalau bicara produktivitas ya, karena memang saya itu termasuk agak males nyekat itu. Jadi moodnya itu nyari moodnya itu susah. Saya kemarin terakhir itu bahkan satu karya itu ya, jadi saya agak malu sih kalau bicara produktivitas ya dibanding teman-teman yang lainnya, karena saya termasuk yang agak malas nyeket sebenarnya kalau nggak didorong. Nah, justru saya dengan adanya kegiatan ini, kemudian kembali ke manifestonya sketsa urban itu kan sharing, kolaborasi. Jadi saya dengan ketemu dengan senior-senior saya ini malah akhirnya saya jadi nyeket sore ini. Kalau nggak begini saya nggak nyeket loh Mas Adi. Oh iya. Artinya begini, mungkin buat teman-teman di sini, mahasiswa saya yang mungkin bisa diambil pelajaran, kalau memang mau produktif, mau ini coba mencari komunitas ya, mencari teman ya untuk ya kita belajar bareng, ya nyeket bareng. Nah masalah nanti hasilnya mau apa Mas Adi, itu pasti akan muncul, kolaborasi itu akan muncul, karena kan banyak kepala ya, pasti banyak ide J. Ini mau diapakan? Karena kalau kita bicara sketsa saja, saya yakin sudah bagus semua. Ya. Nah, terus mau buat apa sketsanya ini? Kalau di mata kuliah saya, kebetulan yang semester ini saya minta mereka bikin grup. Jadi 70 anak ini saya bikin 7 grup, berarti kan 10 anak ya, masing-masing grup. Nah,
saya minta mereka outputnya dari sketsa mereka dijadikan produk lagi. Macam-macam, ada yang mau jadikan media promosi, ada yang mau jadikan kalender, dari yang sepele sampai yang mungkin kerjasama sama agen travel untuk media promosi seperti itu. Jadi memang dari sketsa saja kita kemudian larinya kemana itu bisa sangat beragam. Jadi itu Mas Adi. Jadi saya yakin kalau kita bicara teknis mungkin akan ini kita sudah bagus lah. Gitu. Jadi ini saya bersyukur sekali ketemu, kemudian ada event ini, akhirnya saya jadi dekat lagi. Iya. Makasih Mas Doni. Jadi ini termasuk sebuah, bukan definisi ya, tapi termasuk sebuah narasi bahwa sketsa itu bisa menjadi sebuah karya seni sebagai barang untuk melakukan sebagai media promosi dan segala macam ya Mas ya. Ya. Karena memang lagi ngetren nih, karena kejenuhan kita sekian waktu bergelut dengan teknologi yang semuanya imitasi gitu ya, yang tampil di dalam layar, sehingga kita punya kangen gitu ya, kangen terhadap karya-karya manual gitu ya. Oke. Terima kasih. Ini kita langsung tutup saja acara ini. Mas Arief, monggo closing statement sambil karyanya Mas Arief ditampilkan. Di akhir ya Mbak Arya, ini closing statement dulu. Setelah closing statement, monggo semua teman-teman mahasiswa dibuka videonya, kita akan foto bersama gitu ya. Nanti layarnya tolong dibuka karena ini bagian dari absensinya Mas Doni. Jadi kalau mukanya nggak kelihatan, absensinya dipertanyakan. Jadi teman-teman siap-siap ya. Tapi tantangan kami tadi, apakah teman-teman ada yang melakukan sketsa gitu ya, ada yang melakukan sketsa, silahkan kalau ada yang melakukan sketsa segera saja melakukan raise hand, kemudian ditampilin di kamera, segera DM ke Saung Palakali Kreatif, kemudian nanti akan kami kirim voucher belanjanya. Nah, ini tantangannya menarik. Sambil Mas Arief memberikan closing statement, silakan Mas Arief. Iya. Sambil semua teman-teman dibuka. Terutama buat adik-adik mahasiswa, tidak ada salahnya kita terus belajar sketsa, karena kita juga secanggih apapun teknologi, apalagi di profesi kita nanti ya, untuk perancang atau desainer, kita pasti akan memerlukan kemampuan itu. Bahkan saya pernah ketemu dokter, dia pengen belajar sketsa karena dia pengen bisa menjelaskan secara visual ke pasiennya apa yang harus dilakukan tindakan untuk pasien tersebut. Jadi misalnya ada operasi di matanya, dia digambarkan mata seperti ini, operasinya di sini, kita bagian ini yang kita hilangkan, karena tidak selalu ada dummy atau objek benda yang untuk menjelaskan ke mereka. Gitu. Jadi itu contoh sederhana, karena kan tidak selalu dokter itu ada di tempat di mana semua alat tersedia, tapi dia harus melakukan tindakan. Itu salah satu contoh bagaimana sebuah sketsa sangat bermanfaat. Jadi terus berlatih, lakukan kegiatan ini dengan senang hati gitu ya, bukan karena tugas kuliah, tapi juga sebagai salah satu kegiatan yang pasti akan ada gunanya. Itu pesan dari saya. Mungkin yang lain ada yang bisa menambahkan. Oke, baik. Terima kasih. Rasanya sudah pas ini Mas Arief waktunya. Terima kasih banyak Mas Arief. Ya, pakai timer. Bahwa hari ini terima kasih banyak Mas Arief, Mas Doni, kemudian teman-teman sahabat 5 saya yang hari ini hadir, Mas Joko, Mas Gigi, Dik Bro Rio gitu ya, dan teman-teman sketcher yang luar biasa hebat yang tadi hadir, ada Mas Dipo, Mas Iqbal, mungkin ada yang lain yang saya belum kenal, dan tentu Mas Rahman saja Agus gitu lah. Ada ya, ada tadi Mas Rahman, ada Mas Resto ya hadir juga. Terima kasih banyak.
untuk hari ini bergabung bersama kami. Bahkan ini ada satu layar yang diisi berdua gitu, ada Jihan sama Yusuf nih kelihatannya berdua. Tapi kelihatannya teman-teman ini pada izin saya tutup. Terima kasih banyak bahwa hari ini kita bisa sharing sama-sama, mempererat tali silaturahim. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa minggu depan bagi teman-teman yang berdomisili di sekitar Palakali Kreatif di Depok, itu kita ada on the spot sketch bersama Mas Zamrud di seputaran Palakali Kreatif. Satu adalah nanti mohon disiapin ya Mas Arif dan teman-teman alatnya, kemudian kursi santainya gitu ya. Kita satu spot adalah di keramaian, di Jalan Sanim namanya, di sana ada keramaian warung segala macam. Kemudian setelah itu kita jalan ke kelurahan Tanah Baru. Nanti ada beberapa karya yang kita donasikan ke kelurahan, Mas. Karena yang nutup acara kita hari Jumat besok adalah Mas Lurah gitu, Mas. Mas Lurah. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih teman-teman. Salam sehat, salam hormat buat semuanya. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rudi, Mas Kiki, Mas Riu, yang hadir semua. Terima kasih semuanya. Makasih. Nah, suaramu udah muncul dia. Oh, ini udah di capture ya anunya ya. Wah, itu Mas Dipo itu udah pakai boneka terbang. Pun sudah tadi. Udah difoto semua ya, Mbak Ari ya?